Kalau mereka kampanye itu hari pertama dimanfaatkan, justru menurut saya tidak kalah nilainya, manfaatnya untuk bangsa dan negara. Karena Prabowo calon presiden, Gibran calon presiden kan untuk bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan mereka. Jadi melakukan tugas wali kota, melakukan tugas kementerian, sama nilainya dengan berkampanye. Karena masyarakat pengen tahu juga ide, gagasan, program, visi misinya, dan bagaimana sentuhannya dalam arti yang positif. Nah, saya kira ini tugas negara ini. Jadi jangan dianggap enteng kampanye ini seolah-olah dilakukan tidak serius. Karena masyarakat jangan sampai beli kucing dalam karung, gitu kan? Justru itu harus dioptimalkan seoptimal mungkin, semaksimal mungkin. Bila perlu, cuti saja dari jabatannya. Kalau tidak dikasih cuti, bisa mengundurkan diri saja. Nah, saya melihat bahwa Bung Anies, sebagaimana Ibu Afia katakan tadi, adalah dimulai dari Tanah Merah, dia kampanye di Jakarta. Nah, kita melihat bahwa saya kira pemilihan daerah itu dimulai dari Jakarta, saya kira sangat bagus dan sangat strategik. Kenapa? Karena memang Anies dan mantan gubernur, bagaimanapun dia ada jejak rekamnya di DKI Jakarta, terkhusus di Tanah Merah. Pasangan paslon yang nomor 3, yaitu adalah Mahfud MD dan mohon maaf, calon presidennya Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Mereka mencoba kampanye dari mana? Dari ujung ke ujung, dari boleh dikatakan sebagai representasi daripada mendekati rakyat, dari tanda kutip saya sebut ujungnya Indonesia, pinggirnya Indonesia. Idealnya menurut saran saya, sekalipun secara normatif bahwa presiden dan menteri bisa bertemu, tapi alangkah baiknya selama kampanye seharusnya presiden tidak bertemu para kandidat tersebut. Kalaupun ada suatu surat menyurat atau apa komunikasi, saya kira tidak usahlah ketemu dulu, supaya memang netral. Halo, selamat malam Tribuners. Kembali Anda menyaksikan program On Focus Tribunnews bersama saya, Afia Tiokoni Billy. Tribuners, masa kampanye pemilu 2024 telah dimulai dan akan berlangsung hingga 10 Februari 2024 mendatang. Dua pasangan Capres-Cawapres langsung memulai kampanyenya Tribuners. Ada pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Caimin yang kampanyenya Anies di Kampung Tanah Merah, Jakarta, dan Caimin di Mojokerto, Jawa Timur. Kemudian pasangan nomor urut 3, Ganjar Mahfud Ganjar, kampanye perdana di Merauke, Papua, dan Mahfud MD di Sabang, Aceh. Sedangkan nomor urut 2, Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka masih bekerja di kantor mereka masing-masing. Kita akan membahas mengenai strategi kampanye perdana para Capres-Cawapres ini, Tribuners, dengan pakar komunikasi politik Universitas Pelita Harapan UPH, ada Bang Emrus Sihombing, yang malam ini sudah tersambung dengan kita melalui Zoom. Halo, selamat malam Bang Emrus. Selamat malam Ibu Afia dan Tribuner dimanapun berada. Salam sehat buat kita semua. Ya, salam sehat Bang. Terima kasih ya Bang waktunya untuk ngobrol-ngobrol lagi dengan On Focus Tribunnews. Bang, tadi di awal... Saya juga terima kasih diberi kesempatan untuk berdiskusi dengan Bu Afia. Siap Bang. Oke Bang, tadi di awal saya udah sempat menjelaskan sedikit Bang mengenai kampanye perdana para Capres dan Cawapres. Nih ada pasangan Anies Caimin dan juga Ganjar Mahfud yang langsung memulai kampanyenya di hari perdana. Sedangkan ada pasangan nomor urut 2 yakni Pak Prabowo dan juga Gibran yang masih bekerja. Nah kalau misalnya dari Abang sendiri melihatnya seperti apa Bang strategi kampanye dari para Capres-Cawapres di kampanye perdananya kemarin? Baik, tentu saya sebagai representasi daripada akademisi ya, saya tidak mewakili institusi secara kelembagaan, tetapi saya sebagai akademisi yang ditugaskan di Universitas Pelita Harapan, sehingga pandangan saya murni sebagai akademisi, bukan membawa nama lembaga, karena itu adalah hak saya, kebebasan akademik saya. Baik, saya pikir suatu hal yang perlu kita analisis pada perdana tersebut. Kita mulai sajalah dari nomor 1 gitu ya, biar memang urutannya. Kalau saya mulai nanti nomor 3, nanti dikatakan menonjolkan nomor 3 gitu ya, urutan nomor 1 saja. Nah, saya melihat bahwa Bung Anies, sebagaimana Ibu Afia katakan tadi,
adalah dimulai dari Tanah Merah, dia kampanye di Jakarta. Nah, kita melihat bahwa saya kira pemilihan daerah itu dimulai dari Jakarta saya kira sangat bagus dan sangat strategik. Kenapa? Karena memang Anies dan mantan gubernur, bagaimanapun dia ada jejak rekamnya di DKI Jakarta, terkhusus di Tanah Merah. Saya ikuti berita, ternyata penduduk di Tanah Merah lah orang atau katakanlah kelompok masyarakat yang pertama meminta, ini menurut catatan saya, meminta ke Bung Anies untuk menjadi gubernur DKI Jakarta dengan harapan persoalan-persoalan mereka bisa diselesaikan di bawah pemerintahan Bung Anies. Bung Anies mengatakan begini, bahwa saya, kalau kalian minta saya gubernur, bukan calon gubernur, bukan kapasitas saya, silahkanlah ajukan ke partai. Ternyata masyarakat ini menawarkan menemui partai politik sehingga mereka partai politik mengusung Anies. Itu historikalnya. Inilah contoh menurut saya rakyat yang menjemput untuk jadi pemimpin, bukan dari top down, dari atas diputuskan, tapi rakyat yang menjemput. Jadi ketika dia gubernur, menurut yang saya ikuti di berita ya, saya tidak wawancara Bung Anies, tidak wawancara masyarakat Tanah Merah, tetapi menurut berita, nah ternyata yang mereka keluhkan persoalan-persoalan tentang apa katakanlah yang ada di daerah mereka atau legalitas tentang kependudukan atau mungkin tanah dan lain-lain sebagainya. Ketika Bung Anies menjadi gubernur ternyata itu bisa diselesaikan. Nah ini suatu dinamika yang bagus antara pemimpin dengan rakyatnya. Rakyatnya yang meminta untuk menjadi pemimpin. Nah tentu dimulai hari pertama ini karena beliau Anies adalah gubernur DKI Jakarta, tentu dia punya historikal, punya hubungan psikologis, punya hubungan sosiologis, bahkan boleh jadi antropologis dari sudut katakanlah nilai-nilai keluhuran. Nah kemudian kita lihat Caimin dimulai dari Jawa Timur, saya kira ini adalah salah satu daerah yang boleh jadi diperebutkan 3 kandidat presiden. Karena suara Jawa Timur termasuk juga gelumbung suara setelah Jawa Barat. Dan kemudian Caimin juga punya historikal dari sudut katakanlah kadernya atau katakanlah konstituennya menurut saya juga banyak di sana. Sehingga mereka memulai dari pusat masa mereka. Baru kemudian kita lihat adalah nomor 2. Ini terus terang saya harus kritisasi. Mohon maaf, karena hari pertama itu hari penting. Coba misalnya deh, ketika pernikahan, seorang menikah, pada hari pertama menikah kan tidak hadir pasangan, kan lucu itu. Ini kan hari pertama Prabowo Gibran menikah dengan tanda kutip ya, kawin dengan rakyat gitu ya. Seperti yang dilakukan oleh Anies dan Caimin. Nah harusnya hari pertama itu tidak boleh. Karena bagaimanapun ketika itu dijadwalkan sudah dibikin skedulnya. Saya tidak tahu apa tidak dibuat skedul gitu ya. Harusnya diskedulkan dan hari pertama wajib untuk dia menemui rakyat tersebut. Jangan hari H pernikahan, itu sangat sedih loh bagi pengantin yang lain. Rakyat itu kan pengantin di satu sisi. Mereka pengantin yang juga datang. Masa mereka tidak datang dan kemudian bahwa kesempatan hari pertama ini pasti mengurangi titik yang harus mereka temui. Padahal dari sudut komunikasi politik, pertemuan itu fisik, face to face, berdekat dan bercerita, bercurhat, dan kemudian pertemuan itu diekspos lagi di sosial media, sehingga masyarakat penonton sosial media atau media harus utama melihat seolah-olah rumahnya dikunjungi, seolah-olah kampungnya ditemuin, dan lain-lain sebagainya. Saya kira ini kritikal, saya kira kepada dua pasangan ini, harus pasangan nomor 2 ini maksud saya dua-duanya, ini saya pikir jangan sampai terjadilah pada hari kedua. Saya tidak tahu hari kedua sekarang sudah berkampanye atau tidak. Tapi hari pertama sangat tidak produktif. Dan sekaligus memang bisa saja lambang nonverbal mereka tidak kampanye itu bisa dimaknai sebagai apa? Sebagai katakanlah tidak siap
melakukan kampanye. Sebab kampanye kita kali ini berbeda dengan pemilu yang lalu, yaitu sekarang sangat pendek gitu ya. Tanggal saya kira Februari sebelum pemilihan sudah ada hari tenang lagi, jadi bukan sampai tanggal 14. Jadi sangat singkat sekali. Untuk itu saya kira pasangan nomor 2 ini harusnya mengoptimalkan itu untuk selanjutnya dalam kampanye-kampanye yang akan datang. Nah tentu kalau memang ada tugas-tugas mereka, katakanlah satu jadi menteri, satu menjadi katakanlah wali kota gitu ya. Boleh jadi mungkin Bapak Presiden tidak mengatakan bahwa tidak perlu cuti. Justru saya mengatakan tidak ada salahnya, ada suatu keberanian. Kalaupun Presiden tidak mengusulkan mengizinkan cuti misalnya, ada peraturan tidak harus cuti misalnya. Coba cek dulu peraturannya, tidak harus cuti atau harus tidak cuti misalnya. Tidak harus cuti atau tidak atau cuti tidak harus misalnya gitu ya. Nah coba lihat dulu. Kalau memang tidak harus cuti, berarti boleh cuti dong, gitu kan? Nah, oleh karena itulah, maka seharusnya khusus hari pertama mereka harus menempatkan dengan cuti. Kalau memang tidak harus cuti, berarti bisa cuti misalnya. Nah, harus diajukan karena itu hari pertama. Dan kemudian, kalau mereka kampanye itu hari pertama dimanfaatkan, justru menurut saya tidak kalah nilainya, manfaatnya untuk bangsa dan negara. Karena Prabowo calon presiden, Gibran calon presiden kan untuk bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan mereka. Jadi melakukan tugas wali kota, melakukan tugas kementerian, sama nilainya dengan berkampanye. Karena masyarakat pengen tahu juga ide, gagasan, program, visi misinya, dan bagaimana sentuhannya dalam arti yang positif. Nah, saya kira ini tugas negara ini. Jadi jangan dianggap enteng kampanye ini seolah-olah dilakukan tidak serius. Karena masyarakat jangan sampai beli kucing dalam karung, gitu kan? Justru itu harus dioptimalkan seoptimal mungkin, semaksimal mungkin. Bila perlu cuti saja dari jabatannya, kalau tidak dikasih cuti bisa mengundurkan diri saja. Karena kepentingan bangsa dan negara kok. Ketika berkampanye mereka andai menang 5 tahun loh. Jabatan mereka sebagai presiden, gitu ya, 5 tahun jabatan jadi presiden, jangan dilihat pembangunan yang dilakukan itu hanya sekedar 5 tahun, rentang 24-29. Keputusan-keputusan yang dia buat, kemudian adalah perjanjian-perjanjian internasional, bisa berdampak sampai 20 sampai 50 tahun ke depan. Jadi kampanye bukanlah pekerjaan yang bisa dikesampingkan. Tidak kalah nilainya. Bahkan menurut saya kampanye ini jauh lebih penting daripada tugas sebagai Menko, sebagai Menteri Pertahanan dan sebagai wali kota Solo, karena dampaknya ke masyarakat tidak hanya sekedar 5 tahun, karena mereka akan menduduki jabatan tertinggi nanti di Indonesia dari sudut pemerintahan maupun kepala negara. Kemudian kita lihat pasangan paslon yang nomor 3, yaitu adalah Mahfud MD dan mohon maaf, calon presidennya Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Mereka mencoba kampanye dari mana? Dari ujung ke ujung, dari boleh dikatakan sebagai representasi daripada mendekati rakyat, dari tanda kutip saya sebut ujungnya Indonesia, pinggirnya Indonesia, gitu ya. Coba kita lihat, yaitu Ganjar ke Papua, ujung timur. Maknanya apa? Bahwa dimulai dari cahaya matahari terbit. Indonesia disinari matahari dimulai dari terbitnya matahari. Itu simbol nonverbal. Kalau tidak dari timur terbit matahari kita, dari Papua, Indonesia penuh kegelapan. Itu simbol. Jadi saya kira Ganjar Pranowo telah kampanye ini sudah dibuat dalam suatu makna simbol yang sangat luar biasa. Baru kemudian bahwa berkunjung kampanye Mahfud MD di Barat, yaitu maknanya apa? Coba kita lihat bagaimana sumbangan Provinsi Aceh ketika Indonesia merdeka, melalui menjual rempah-rempah dari Aceh, membeli pesawat untuk perjuangan bangsa dan negara kita. Saya kira bagaimana peran Aceh dalam kontribusi mengisi kemerdekaan dan berjuang untuk kemerdekaan kita. Saya kira Provinsi Aceh sangat berkontribusi untuk bangsa dan negara. Nah, kemudian kita lihat dari sudut ini, dari pinggir ke pinggir, dari Sabang ke Merauke, dari terbitnya matahari hingga sampai pada perjuangan Aceh untuk kemerdekaan kita, menjual rempah-rempah untuk membeli pesawat di Indonesia. Pesawat itu sekarang ada di Taman Mini sebagai museum. Nah, ini saya kira simbol yang sangat luar biasa. Saya tidak tahu apakah direncanakan itu serius atau tidak serius, atau sengaja atau tidak sengaja. Tetapi kenyataan ini sebagai suatu simbolisasi
bahwa maknanya adalah dua hal tadi. Dari timur sebagai cahaya matahari dan kemudian dari Aceh sebagai ujung Indonesia yang berperan dalam konteks kemerdekaan kita. Nah, mereka juga bisa dimaknai dari Sabang sampai Merauke. Nanti mereka mengarah kepada pusat-pusat kota keramaian, mungkin titik tengahnya nanti boleh jadi di Solo atau di Jawa Barat atau boleh jadi di Jakarta titik tengah gitu ya. Mereka menyisir semua sehingga bisa menemui seluruh rakyat Indonesia. Suatu hal yang luar biasa. Mereka mulai dari pinggiran. Saya kira suatu hal yang baik. Jadi berbeda memang Anies dan Caimin dimulai dari pusat kota mereka gitu ya, artinya yang punya masa lebih banyak. Nah, ini menarik kita melihat. Jadi ada suatu paradigma lambang nonverbal yang berbeda. Yang nomor satu, atau katakanlah kita balik lagi, yang nomor tiga misalnya dari Sabang sampai Merauke dari pinggiran. Kemudian nomor dua, simbolnya seolah-olah mereka mengabaikan bagaimana rakyat itu untuk ditemui. Itu nomor dua ya, mana tahu saya salah sebut. Jadi nomor tiga tadi sudah saya sebut, nomor satu tadi ya dari pusat kota, baru kemudian nomor dua seolah mereka nomor dua itu adalah Prabowo dan Gibran seolah-olah mengabaikan. Terus terang, jangan sekali-sekali mengabaikan rakyat. Begitu jadwal dimulai, terutama hari pertama, menurut saya, dari sudut komunikasi politik dan dari sudut komunikasi pemasaran politik, suatu yang penting. Jadi permulaan dan akhir, ujung ke ujung itu suatu yang baik. Kalaupun ada cuti, ada tugas, selesaikan sajalah di pertengahan kampanye. Dan kemudian, kalau misalnya katakanlah Jawa Tengah, gitu ya, Jawa Tengah kan ada wakil bupati yang melaksanakan tugas di sana. Kalau ada misalnya tanda tangan, bisa kan tanda tangan digital, gitu kan? Jadi saya kira bisa dilakukan. Baru kemudian simbol nonverbal. Idealnya menurut saran saya, sekalipun secara normatif, bahwa presiden dan menteri bisa bertemu. Tapi alangkah baiknya, selama kampanye, seharusnya presiden tidak bertemu para kandidat tersebut. Kalaupun ada suatu surat menyurat atau apa komunikasi, saya kira tidak usahlah ketemu dulu, supaya memang netral gitu ya. Lambang pertemuan kemarin catatan saya di Istana Bogor antara Prabowo dan Jokowi, saya kira seterusnya kalau boleh ini dikurangi atau ditiadakan selama kampanye. Walaupun ada komunikasi, kan ada menteri, wakil menteri pertahanan, ada juga wakil presiden untuk menjembatani secara langsung, atau boleh jadi malamnya mereka bertemu malam hari setelah berkampanye. Karena rakyat harus didahulukan. Sebab apa? Tuan kita itu rakyat, gitu loh. Jangan seolah-olah bukan presiden, ini kita bukan kerajaan. Presiden itu bukan tuan kita, gitu ya. Beda dengan kerajaan, gitu ya. Tuan kita adalah rakyat. Kan utamakanlah rakyat dalam segala hal. Demikian. Oke, siap Bang. Jadi ada 2 poin ya Bang ya terkait dengan pasal nomor 2. Ini tadi Abang udah meng-highlight sedikit, tapi berarti Bang karena mereka tidak memanfaatkan hari perdana kampanye, tadi Abang bilang tidak kondusif, atau sebenarnya mereka terlalu pede kali ya Bang ya untuk bisa memenangkan Pilpres 2024? Baik, pandangan seperti itu muncul ke permukaan. Kalau kita bicara terlalu pede kan tidak bagus. Namanya juga terlalu kan. Kalau pede boleh. Iya kan? Kalau ambisi boleh, ambisius tidak boleh. Kalau terlalu pede justru pertanyaan kritikal kita, kok terlalu pede? Iya kan? Maknanya itu dalam loh itu. Gitu. Ini mulut saya ini mau ngomong ini, tapi nggak enak itu kalau langsung terlalu pede. Kenapa saya mengatakan gitu? Kalau kita pakai terlalu pede, something sesuatu di belakang panggung boleh jadi. Gitu ya, di belakang panggung saya sebut aja. Tapi kalau terlalu pede, kalau memang elektabilitasnya sudah, katakanlah survei-survei menunjukkan minimal di 45%. Tapi kan elektabilitas Ganjar Prabowo Gibran masih sebatas margin of error. Artinya secara statistik dari elektabilitas belum bisa terlalu pede lah. Gitu ya. Masih katakanlah masih boleh dikatakan secara statistik antara Prabowo Gibran dan Ganjar sama Mahfud, saya kira belum berbeda secara signifikan. Bahkan yang paling menarik adalah saya perhatikan lembaga-lembaga survei. Lembaga survei yang berbeda, hasilnya berbeda pula siapa yang menang. Boleh jadi memang berbeda yang menang, tetapi masih batas margin of error. Ternyata ada perbedaan itu sampai yang tidak rasional gitu ya.
Jadi lembaga-lembaga survei juga perlu kita pertanyakan. Mohon izin Ibu, ini tanggung jawab akademik saya. Lembaga survei yang kredibel di Indonesia, di mata saya, di mata akademik hanya yang dilakukan oleh Kompas. Itu saya lihat konsistensinya. Untuk itulah saya menyarankan kepada Kompas, mohon selama kampanye ini mungkin dialokasikan dananya oleh Kompas demi kepentingan rakyat dan bangsa. Saya kira lakukanlah survei opini publik atau elektabilitas minimal sekali seminggu. Saya kira Kompas punya dana untuk itu. Tapi kalau lembaga-lembaga survei lain, setiap kali hasilnya tidak dijelaskan dari mana sumber dananya. Karena terus terang saya mengatakan suatu hal yang saya kritisasi ya, lembaga survei, gak usah sebut namanya lah. Hasilnya misalnya, kecerdasan seseorang diukur berdasarkan persepsi. Gitu kan? Sehingga calon yang satu itu lebih cerdas katanya sesama calon wakil presiden loh ini. Di survei mengurus kecerdasan orang diukur menurut orang lain. Itu variabel kecerdasan orang, variabelnya sumber datanya harus orang yang bersangkutan. Ibu pernah nggak kita tes IQ, ya kan? Artinya kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual. Yang mengukur yang sumber datanya orang yang bersangkutan kan? Masa kecerdasan ibu diukur ditanya Emrus? Itu variabelnya apa, sumber datanya apa? Jadi kalau mahasiswa saya melakukan itu di kelas, saya suruh keluar kelas itu. Masa variabelmu kecerdasan kau tanya orang lain? Ada itu melakukan itu. Saya terus terang, ini tidak tepat sumber datanya. Saya mengatakan itu sebagai suatu penggiringan opini publik. Seolah-olah calon tertentu, wakil presiden tertentu, nggak usah sebut namanya, tertinggi angkanya secara kecerdasan menurut persepsi publik. Gitu kan? Satu kekurangan penelitian itu adalah bahwa kecerdasan seseorang diukur dari orang lain. Sama dengan analoginya, Bu. Suatu gelas itu kosong atau setengah atau berisi, orang nggak kita tanya, isi gelasnya kan, diukur berapa senti kosongnya kan gitu. Jangan saya tanya, Bu Afia, ini gelasnya berisi setengah, seperempat atau penuh. Ibu bisa melakukan setengah, padahal 3/4. Iya kan? Yang lebih tepat adalah lebih akurat, diukur langsung, pakai meter, pakai apa. Jadi akurasi instrumen itu menjadi penting. Nah ini salah satu contoh menurut saya, penggiringan opini publik. Saya terus terang meragukan lembaga-lembaga survei semacam ini. Jadi hanya Kompas. Saya kira Kompas Grup Tribun ya. Saya ucapkan selamat buat Kompas. Izin sebagai seorang akademisi, sebagai warga negara Indonesia, sebagai mengerti akademis. Mohon izin Kompas melakukan survei ini. Supaya memang tidak kita digiring oleh surveyor-surveyor yang tak jelas sumber dananya, tidak pernah dijelaskan. Saya melakukan survei sekian biaya yang membiayai ini kok nggak pernah dikemukakan. Kemukakan dong. Kompas, saya yakin bahwa dananya dikeluarkan dari kantong Kompas itu sendiri. Saya kira kita perlu apresiasi. Saya bangga dengan Kompas. Demikian. Ya Bang Emrus, terima kasih apresiasinya ya Bang ya. Dan kembali lagi Bang tadi mengenai pernyataan Abang, kalau misalnya paslon nomor urut 2 sebaiknya cuti saja di masa-masa kampanye ini karena banyak hal-hal yang harusnya tidak dilakukan terkait dengan faktor kekuasaan ya Bang ya. Nah ini masih belum cuti dan mereka juga sepertinya tidak mau cuti Bang. Ini gimana pendapat Abang? Makanya saya terus terang mengatakan melakukan tugas sebagai menteri, melakukan tugas sebagai wali kota, tidak kalah bedanya. Tidak kalah pentingnya dengan kampanye. Karena kampanye tidak boleh kita lakukan dengan sambil lalu. Gitu. Karena mereka jabatan mereka, kalau kampanye untuk, sorry ya, mungkin untuk jabatan tertentu lah. Gitu ya. Kalau kau sebut nanti jabatannya menjadi rame gitu kan. Tertentu lah. Gitu kan. Masih bisa kuterima. Gitulah. Masih bisa. Ini untuk bangsa dan negara loh. 5 tahun ke depan nasib kita. Gitu ya. Karena begitu terpilih nanti 2024 Februari yang akan datang, siapapun yang terpilih, nomor berapapun, maka Jokowi adalah bagian dari masa lalu. Jadi yang terpilih menjadi bagian masa depan kita. Jadi tidak boleh kampanye ini dilakukan seolah-olah mengutamakan pekerjaan. No. Jadi ini sesuatu yang penting. Karena ini untuk bangsa dan negara. Kenapa? Menyentuh rakyat, menjelaskan kepada rakyat, menyampaikan pesan, program, dan lain-lain. Bahkan bisa mendengar secara langsung, gitu kan? Apa yang mereka keluhkan, apa yang mereka inginkan, bagaimana penegakan hukum di daerah. Misalnya, katakanlah masih bagaimana pengurusan pelayanan publik di daerah. Katakanlah misalnya akte kelahiran. Dari akte kelahiran, mohon maaf ya, sampai akte kematian. Sudahkah berjalan dengan baik, misalnya? Coba Ibu Tifa ya, coba Ibu cek dulu nanti lah, lakukan investigative reporting. Bagaimana
melihat bagaimana pelayanan publik, mengurus KTP, mengurus SIM, mengurus sertifikat tanah, sudahkah terlayani semua? Atau katakanlah berobat ke PBPJS, bagaimana pelayanannya? Wah, banyak yang harus di apa itu? Diresapi, diobservasi. Maka terus terang saya mengatakan waktu dari tanggal berapa? 28 sampai 10 ya, 10 Februari ya. Coba cek dulu. Itu sangat singkat. Kecuali kampanye itu ada sampai setengah tahun seperti yang lalu. Itu pun menurut saya harus digunakan semua waktu itu. Karena apa? Kampanye jangan dianggap sesuatu pekerjaan sampingan, mengutamakan pekerjaan. No. Kampanye adalah pekerjaan serius. Kampanye adalah pekerjaan utama. Kampanye adalah sesuatu yang penting bagi rakyat. Mereka yang tidak menemui rakyat sesuai jadwal yang ada kampanye, menurut saya pikir sangat kurang tepat. Utamakanlah rakyat. Bukankah berkampanye, bertemu rakyat dan lain-lain sebagai pengutamaan rakyat? Utamakan rakyat. Sebab Tuhan kita adalah rakyat. Tuhan kita bukan menteri. Tuhan kita bukan presiden. Tuhan kita bukan kepala daerah atau Tuhan kita bukan katakanlah jabatan-jabatan di instansi tertinggi. No. Rakyat Tuhan kita. Ini harus berani kita mengatakan ini. Oleh karena itu saya menyarankan kepada nomor 2. Mudah-mudahan mulai hari ini sampai berakhir nanti teruslah berkampanye, gitu ya. Karena mereka menduduki jabatan ini tidak boleh diwakilkan. Bersama-sama boleh dengan tim sukses gitu ya. Tapi jangan diwakilkan. Kecuali memang tiba-tiba sakit di luar dugaan. Ya namanya itulah katakanlah kehendaknya gitu ya. Tiba-tiba sakit, katakanlah tidak kuat atau apa bolehlah. Jadi jangan sekali-sekali melupakan rakyat. Jangan sekali-sekali mengabaikan rakyat. Dari sudut berbagai hal. Waktu, tenaga, perhatian, sentuhan, dan lain-lain sebagainya. Karena negara ini tidak ada artinya tanpa rakyat. Ibu tahu syarat kedaulatan suatu negara berdaulat. Salah satu yang paling utama adalah rakyat. Coba bayangkan ada wilayah tapi tidak ada rakyat. Negara enggak itu. Jadi yang paling utama itu adalah manusianya. Baru unsur kedua baru ada geografis. Ya kan? Yang ketiga ada rakyat, ada aturan hukum. Yang ketiga adalah pemerintah. Yang keempat. Jadi kalau diurut adalah rakyat. Yang kedua wilayah. Baru yang ketiga adalah kedaulatan. Yang keempat baru pemerintah. Urutan keempat itu. Jadi rakyat yang utama. Jadi ada 4 unsur negara disebut berdaulat gitu ya. Ketika ada rakyatnya itu yang utama. Ketika ada wilayahnya, karena tidak mungkin negara tanpa wilayah. Gitu saya tidak tahu ada nanti negara virtual gitu ya. Negara virtual bisa saja nanti terjadi itu karena negara itu warga negaranya di beberapa negara dihubungkan dengan virtual gitu ya. Tapi sampai saat ini belum. Baru ada katakanlah kedaulatan misalnya diakui oleh hukum internasional, ada aturan yang berlaku, ada demokrasi dan lain-lain sebagainya. Yang terakhir baru pemerintah. Kenapa saya letakkan pemerintah atau pemimpin yang di bawah? Karena tidak mungkin ada pemerintah tanpa rakyat. Tidak mungkin ada pemerintah tanpa aturan, tanpa hukum. Tidak mungkin ada pemerintah tanpa ada demokrasi. Gitu loh. Jadi ini saya kira tidak sesuatu yang dianggap remeh-temeh ini. Jadi saya tegaskan bahwa mohon semua 3 kandidat ini gunakan waktu itu sebaiknya. Kalaupun misalnya saya melihat Prabowo sama Gibran, dua-duanya punya wakil kan itu. Coba cek dulu. Menteri Pertahanan ada nggak wakilnya? Cek dulu Habibah. Sepanjang catatan saya ada wakilnya. Serahkan saja ke wakil. Gitu ya. Wali kota sudah pasti. Tidak ada wali kota yang tidak punya wakil di seluruh Indonesia. Serahkan ke wakil itu melaksanakan tugas. Kalau ada keputusan-keputusan strategis, kan bisa ditelepon jam 12 malam. Bos, Bapak Wali Kota, Bapak Menteri. Ini ada mendesak begini. Nah, diberikanlah ke wakilnya. Atau pada saat sebelum mereka cuti dan lain-lain, diberi kewenangan. Kan pernah itu Perdana Menteri Malaysia, wakilnya siapa itu? Anwar Ibrahim. Waktu itu siapa Perdana Menterinya? Ketika dia bertugas ke luar negeri, Perdana Menterinya Anwar Ibrahim diberikan sebagai wakil menteri kewenangan mutlak sebagai pengganti katakanlah sebagai pelaksana daripada Perdana Menteri. Nah, percayakan wakil itu. Toh wakil bupati maupun wakil menteri pertahanan, coba cek dulu siapa wakil menteri pertahanan. Saya kemarin ada itu, saya tidak tahu apakah di reshuffle atau tidak, coba dicek dulu. Berikanlah kesempatan. Seketika kita berikan kewenangan itu,
kepada wakil, sama saja kita melahirkan pemimpin baru. Demikian juga presiden, berikan kewenangan ke wakil presiden. Jangan hanya sekedar membuka acara, menutup acara, dan lain sebagainya. Nah, pada 3 kandidat ini nanti, siapapun yang menang nanti, berikan kewenangan itu kepada wakil presiden. Sekali-kali presiden itu cuti, biar menikmati hidup. Sekali-sekali presiden itu berkunjung ke luar negeri, berikan kewenangan itu kepada wakil presiden. Kenapa harus diberikan? Karena mereka satu paket loh Ibu, dipilih. Bukan dipilih presiden baru wakil presiden, enggak. Jadi menang presiden karena wakil, menang wakil karena presiden. Jadi itu satu paket itu yang tak bisa dipisahkan. Sekali-kali berikan kesempatan itu untuk kewenangan presiden kepada wakil presiden. Baru kemudian sekalipun berpasangan, katakanlah ada suatu tanggung jawab tertentu, kementerian tertentu. Misalnya contoh ini bayangan saya. Katakanlah presidennya nanti, oke lah, kalaupun saya sebut mohon izin, bukan berarti saya harus itu misalnya. Siapapun dari nomor itu, anggaplah nomor 3 menang. Katakanlah Ganjar menang. Saya menyarankan kepada Ganjar, berikan kewenangan penuh kepada Mahfud untuk menangani hukum. Jadi semua bidang hukum tetap di bawah, diberikan kewenangan. Jadi presiden hanya memberikan arahan saja. Tapi oleh karena itu, Mahfud MD nanti akan memimpin, boleh dikatakan mewakili presiden tentunya, diberikan kewenangan itu secara penuh, bukan mutlak, secara penuh. Memimpin Kementerian Hukum dan HAM, memimpin Kapolri atau Polri, memimpin Jaksa Agung, memimpin Menteri Hukum dan HAM, koordinatif dengan KPK. 3 ini diberikan ke 5 menteri dan setingkat menteri ini diberikan penuh oleh Ganjar kepada Mahfud MD gitu, untuk mengkoordinir. Jadi ada semacam kepercayaan, ada semacam job description. Pembagian job desk juga jadinya Bang ya? Ada semacam job description, sehingga tidak semua presiden itu capek loh. Memimpin apa? Ekonomi. Memimpin apa lagi? Sosial budaya, pendidikan, teknologi, riset, dan lain-lain. Jadi jangan dibuat sebagai katakanlah bemper. Kan itu persepsi publik kan? Di ruang publik seolah-olah jadi persepsi. Demikian halnya ketika Prabowo nanti jadi presiden, diberikan aja kewenangan itu kepada Gibran untuk beberapa menteri sesuai dengan yang bisa dia pimpin gitu ya. Tentu tanggung jawab di bawah tangan presiden, tapi kewenangan itu diberikan. Demikian juga Bung Anies. Mungkin Bung Anies akan memberikan kewenangan misalnya Menteri Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja misalnya ya, karena beliau pernah Menteri Tenaga Kerja, dan kementerian-kementerian lainnya. Saya kira ini menarik kalau itu dilakukan. Jadi jangan terlalu seolah-olah manusia yang Superman semua dia pegang. Janganlah. Coba bayangkan secara teori manajemen Ibu, bahwa satu orang memimpin hanya sebatas bisa rentang span of control paling antara 20 sampai 15 sampai 20 orang bisa dipimpin. Jadi kalau presiden semua menterinya saja sudah 40 orang mungkin atau 35. Belum lagi lembaga-lembaga setingkat menteri gitu kan. Jadi saya kira job description baru kemudian di breakdown lagi ke bawah, yaitu Menko-Menko. Menko-Menko juga diberi kewenangan itu. Bila perlu Menko bisa memberikan teguran kepada menteri yang di bawahnya, dan teguran itu disampaikan kepada presiden, dan presiden bisa mereshuffle menteri atas usul Menko. Sampai sekarang nggak terjadi kan itu. Ini saran saya kepada 3 kandidat presiden, supaya Menko itu dalam tanda kutip kredibel, supaya Menko itu dihargai, supaya Menko itu berperan, berikan kewenangan oleh presiden. Menko bisa merekomendasikan menteri untuk direshuffle kepada presiden dan wakil presiden. Jadi Menko itu bisa katakanlah misalnya Menteri Hukum dan HAM misalnya, gitu ya, Menteri Pertahanan dan Keamanan di bawah Menko Hukum misalnya. Nah, bisa saja direkomendasikan. Ini saya kira jadi perlu. Jadi ini apa? Kebersamaan kita ada. Ini bangsa ini terus terang Ibu, milik Ibu, milik saya, bukan hanya milik presiden loh. Ya, milik bersama kita ini. Kita negara demokrasi, bukan negara otoritarian. Jadi kadang-kadang kalau ada partai politik mengatakan begini, wah jangan campuri partai kami, jangan kritik, gitu ya. Dia lupa bahwa partai politik, semua partai politik yang ada di Indonesia, Bu, milik Afifa dan milik Emrus juga. Kenapa? Karena pajak Emrus, Afifa juga ada di situ, Afia ya. Baru kemudian adalah dari situlah lahir pemimpin kita, milik kita itu. Jadi saya kira ini perlu open mind gitu ya. Demikian.
Ya Bang, berarti ini jadi celah yang baik yang Bang ya bagi pasangan Ganjar karena mengingat ini pasangan nomor urut 2 kan kemarin nggak kampanye, sedangkan Pak Ganjar memilih di lokasi Merauke yang sepertinya belum sempat didatangi oleh Presiden Jokowi. Jadi sekiranya nih kayaknya Pak Ganjar curi start duluan untuk para pendukung, untuk menggait para pendukung dari Pak Jokowi dulunya. Baik, saya kira tidak curi start ya, karena memang sudah masa kampanye. Tetapi memilih suatu tempat yang strategik gitu ya. Saya terus terang sudah ke Merauke saya. Di sana sangat pluralis. Bangsa ini atau negara dari Sabang sampai Merauke, sampai ke apa saya sudah Bovendigul gitu ya. Di sana ada patung Bung Hatta. Saya sudah lalui. Oke, Merauke. Merauke di sana sudah pluralis loh Ibu. Di situ ada saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air. Papua, orang Papua, suku Papua gitu ya. Di sana juga ada suku Batak loh. Di sana ada suku Jawa loh. Di sana budaya pertanian kita sudah sangat maju. Itu didorong oleh saudara-saudara kita yang datang dari Pulau Jawa. Karena saudara-saudara kita dari Pulau Jawa punya kemampuan dan ketekunan untuk bertani. Mereka sudah memberikan contoh bagaimana cara bertani menetap tetapi menghasilkan. Nah, ini yang saya gambarkan adalah Merauke itu sebagai tempat pluralis dan sangat baik hubungan relasi antar etnis yang ada di seluruh Indonesia. Saya tahu persis itu, karena saya sudah injak itu. Nah, oleh karena itu, saya kira Bung Ganjar ke sana suatu tempat yang bagus di sana, sekaligus menunjukkan pluralitas kita, bahwa Ganjar juga dimulai dari Papua, dari ujung timur, tempat terbitnya matahari untuk menyinari Indonesia, dan di Papua sudah pluralis kok. Saya terus terang Ibu, saya termasuk bermimpi tentang Indonesia ini. Suatu saat bagaimana kemungkinan di Papua gubernurnya orang Jawa misalnya kan, suku Jawa atau etnis Jawa. Baru gubernur Jawa Tengah adalah orang Papua. Wah, bagus banget Indonesia kita. Baru gubernur Sumatera Barat orang Batak misalnya. Wah, bagus sekali. Sehingga tidak lagi kita harus lupa atau makin mengurangi putra daerah dalam sudut etnisitas. Tapi putra daerah sebagai KTP boleh. Dan ini menarik, gitu ya. Jadi apa simbol yang dibuat oleh pemilih tempat ini? Saya kira Ganjar dan Mahfud menunjukkan titik pluralitas. Mereka tidak begitu mengutamakan di mana jumlah masyarakat yang lebih banyak mendukung saya. Bukan. Itulah politik yang saya sebut sebagai politik ideologis. Kebangsaan yang diutamakan, bukan elektoral. Kalau elektoral kan berarti di mana lebih banyak pendukungnya kan, itu yang ditemuin. Itu politik elektoral. Boleh saja saya berpendapat ini tiba-tiba pikiran saya, boleh saja itu yang ada di pikiran oleh pasangan nomor 1, boleh jadi. Karena yang dikunjungi itu kan jumlah masyarakat yang boleh jadi elektoralnya akan memberikan. Tapi kalau politik ideologis mengedepankan gagasan, ide, salah satu gagasan itu adalah kebangsaan. Jadi bukan sekedar jumlah suara, enggak. Karena apa? Politik itu mengedepankan adalah pendidikan politik. Yaitu adalah salah satu turunan dari pendidikan politik adalah politik ideologis, politik kebangsaan, gitu ya. Berseberangan dengan politik elektoral, gitu. Acap kali saya melihat politik elektoral, gitu ya. Saya terus terang mengkritisasi para surveyor itu. Kenapa? Selalu mengedepankan politik elektoral. Siapa? Berapa persen dan lain-lain. Dia lupa, tidak pernah melakukan penelitian kualitatif. Kualitatif apa? Siapa pemimpin yang luar biasa? Walaupun tidak dikenal, walaupun tidak dipilih orang, seharusnya mereka tonjolkan dulu. Siapa pemimpin yang berkualitas? Mohon maaf kalau boleh saya sebut contoh pemimpin yang berkualitas adalah imam besar Masjid Istiqlal. Itu merunduk orangnya. Pemimpin yang luar biasa kalau kita lihat pandangannya, pemikirannya, itu merunduk. Siapa lagi misalnya? Mohon maaf saya lupa namanya, ayahnya Mata Najwa. Saya kira orang berkualitas itu, orang hebat itu. Itulah berkualitas. Orang berkualitas merunduk gitu. Tidak seperti padi yang kosong. Wah, popularitasnya sekian kan gitu. Ada lagi yang hebat secara berkualiti, yaitu adalah Frans Magnus Suseno. Kenapa ini tidak kita teliti oleh teman-teman survei dari segi kualitas kepemimpinan? Karena menurut saya tokoh-tokoh yang saya sebut tadi Ibu sudah selesai dengan dirinya dia itu. Imam besar Masjid Istiqlal sudah selesai dengan dirinya. Intelektualnya berani diadu itu jago. Bukan berarti kata siapa yang tidak kenal kemampuan intelektual Imam besar Masjid Istiqlal? Siapa yang tidak kenal kemampuan dari
mohon maaf saya lupa namanya, ayahnya Mata Najwa. Siapa yang tidak kenal Frans Magnus Suseno? Cek aja, luar biasa tokoh-tokoh semacam itu. Tetapi kita abaikan tokoh-tokoh yang berkualitas demi atas dasar elektabilitas yang dilakukan oleh para surveyor ini. Seharusnya para surveyor menyodorkan hasil survei elektabilitas, menyodorkan juga sosok yang berkualitas. Jangan kita lupakan tokoh yang berkualitas, karena boleh jadi membawa bangsa ini adalah sosok tokoh yang sudah selesai dengan dirinya. Karena menurut saya, coba kita cek, menteri-menteri yang korupsi, yang terlibat kasus korupsi dan lain-lain sebagainya, karena dukungan partai tersebut di dalam pemenangan pemilu menjadi menteri, apa yang dilakukan? Korupsi kan? Karena orientasi kepada politik elektoral, bukan berkualitas, integritasnya rendah. Saya kira coba lihat itu, nggak enak aja menyebutnya ya, ada dari berpartai-partai, dari berbagai partai kok. Jadi saya pikir ini harus menjadi tanggung jawab kita bersama, siapapun kita, dosen, surveyor, atau katakanlah para tim sukses. Demikian. Ya Bang Emrus, dan tadi Abang juga udah sempat mention mengenai waktu kampanye yang sangat pendek ya Bang ya, dari November sampai pertengahan Februari saja. Apakah ini cukup Bang untuk beradu gagasan atau mungkin cukup hanya untuk memainkan gimmick saja Bang? Seperti apa Abang menilainya Bang? Saya terus terang mengatakan cukup iya atau tidak cukup juga. Kenapa? Saya bisa katakan cukup kalau memang yang maju ini semua negarawan. Artinya rakyat sudah simpati, rakyat sudah melihat rekam jejaknya, rakyat sudah mengetahui semua segala sesuatu terkait plus minusnya gitu ya, karena tidak ada pemimpin yang tidak punya plus minus. Kalau itu sudah tersosialisasi dengan baik, saya kira cukup waktu ini. Misalnya contoh, orang kita penuh ketidakpastian kan, tadi dulu untuk siapa calon presiden kita kan. Kalau kita lihat para calon presiden kan boleh dikatakan last minute kan, baru kita tahu. Penuh ketidakpastian kita siapa dipasangkan dengan siapa gitu kan. Nah, jadi karena itu memang penuh ketidakpastian ini boleh dikatakan tidak cukup. Jadi tapi kalau itu negarawan sudah diberitahu, maka terus terang katakan Ibu, calon presiden yang akan datang sudah diberitahu 5 tahun sebelumnya, minimal calon presidennya, kalau boleh wakilnya. Katakanlah 5 tahun, Bang. Ya, nggak apa-apa. Kenapa? Karena supaya banyak waktu bagi kita, bagi rakyat untuk mengetahui rekam jejak atau jejak langkahnya, dan dia bisa melakukan Ibu, katakanlah menang salah satu paslon ini, paslon lain ingin maju, dia tetap mengatakan bahwa partai itu mengusung paslon tersebut sehingga bisa melakukan semacam pemerintahan kecil untuk melakukan kontrol, check and balance sebagai presiden wakil presiden bayangan dalam pengertian mengkritik. Kan jadi bagus berdialektika. Nah, kalau saya katakan 5 tahun sebelumnya diberitahu sebagai siapa calon, jadi sesuatu yang aneh. Karena memang tidak terbiasa. Lebih awal diketahui calon presiden itu lebih baik. Kecuali yang sudah menang, boleh jadi yang incumbent tidak perlu kan, karena dia boleh jadi maju 2 periode. Tetapi yang calon presiden nanti yang kalah, harus juga mengatakan 5 tahun ke depan kami sepakat partai ini tetap pengusung ini. Sehingga mereka bisa bekerja, sehingga rakyat bisa tahu rekam jejak dibandingkan dengan presiden yang sedang berkuasa dan presiden yang akan maju calon presiden, sehingga kita tidak beli kucing dalam karung. Coba kita lihat kemarin, bagaimana pencalonannya sangat pragmatis gitu ya. Salah satu paslon 2 kita melihat, menunggu, penuh ketidakpastian. Setelah MK memutuskan yang menabrak nilai-nilai Pancasila itu, yaitu sila kelima dari Pancasila, keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia, dan kemudian ketua MK diberikan sanksi etika berat. Lalu tiba-tiba Gibran mendaftarkan diri gitu kan. Yang sebelumnya, sebelum mendaftarkan diri dia apa dikatakan? Mendukung Ganjar lah. Iya kan? Artinya tetap tegak lurus dengan PDI Perjuangan, tiba-tiba bergeser. Nah, sudah menjadi calon, kenapa keputusan MK final dan mengikat? Kan begitu. Jadi ada karpet merahnya lah, tanda kutip gitu ya. Tetapi kemudian kita bangga dengan MK memutuskan bahwa ketua MK kita diberikan sanksi pelanggaran etika berat. Seharusnya kalau negarawan betul bahwa saya sudah mendaftar tadi atas dasar keputusan MK karena final dan mengikat. Tetapi kalau kita bicara moral, begitu diputuskan MK melanggar etika prosesnya, kalau negarawan saya mundur karena saya tidak tahu prosesnya itu rupanya melanggar etika ya, nggak maulah gitu. Sama dengan Afia. Sudah Afia tahu calon, saya tidak tahu sudah menikah Afia sekarang. Anggaplah dengan asumsi tidak menikah.
Sudah ibu tahu bahwa seorang laki-laki itu adalah sudah bagus, beretika dan lain, gitu kan? Tapi tiba-tiba perjalanannya ibu tahu ada sesuatu yang melanggar etika. Apakah harus dilanjutkan? Saya kira Afia lah yang memberikan keputusan itu. Karena menurut saya, ketika kita kalau kita bicara etika, Ibu, bicara etika, yaitu adalah kalau melanggar etika kita orang baik. Kalau kita taat etika, sesuai etika, kita termasuk orang baik. Tapi kalau kita melanggar etika, kita adalah orang buruk. Jadi etika bicara baik buruk. Jadi kalau manusia sudah melanggar etika, Ibu, itu lebih berat daripada melanggar hukum. Kalau hukum, kalau dia melanggar hukum orang bersalah kan? Kalau dia tidak melanggar hukum di pengadilan orang benar kan? Maka diputuskan bebas, kan begitu. Tapi kalau melanggar etika, itu menjadi buruk. Kalau tidak melanggar etika orang baik. Jadi kalau melanggar etika orang buruk. Coba bayangkan Ibu, label mana yang lebih baik? Orang bersalah atau orang buruk? Lebih baik orang bersalah dihukum undang-undang daripada orang buruk. Saya terus terang, ini menjadi catatan sejarah. Saya coba baca dari berbagai literatur dan sumber Ibu, belum ada ketua MK di seluruh dunia yang pernah kena sanksi etika berat. Belum pernah. Ini catatan dunia, tidak hanya sekedar catatan Indonesia ini. Jadi ini suatu hal yang menurut saya keputusan ini yang diberikan pelanggaran berat, pelanggaran etika berat. Karena menurut saya 3 majelis yang ada di MK ini kredibel loh, kredibel banget. Saya kira sangat tidak meragukanlah kredibilitas mereka. Demikian. Ya Bang Emrus, terima kasih atas waktunya ya Bang ya. Kita udah ngobrol panjang banget mengenai Boleh strategi sedikit tambahan para Ibu, capres sedikit cawapres. saja. Ya. Boleh sedikit tambahan Ibu? Boleh Bang, silakan Bang. Baik, sebagai closing statement Ibu, izinkan saya dengan segala dinamika politik kita, dengan segala ketidaksetujuan dan setujuan kita kepada program dan para kandidat maupun partai, mari saya menghimbau seluruh rakyat Indonesia, berbondong-bondonglah ke kotak suara, berikan suaramu. Pilih salah satu dari pasangan kandidat tersebut untuk kepentingan bangsa dan negara. Kita abaikan. Kalau ada golput, jangan ada yang golput lah. Tusuk salah satu kandidat calon presiden, tusuk atau pilih calon DPR kita nanti karena berbarengan dilakukan, kecuali pilkada agak berbeda bulan. Mari kita semua rakyat Indonesia, saya menghimbau supaya kita bersama-sama ke kotak suara, semeringah, bersenda gurau, sambil melakukan tugas-tugas kebangsaan kita, yaitu memilih yang terbaik bagi bangsa dan negara. Demikian. Ya Bang Emrus ya, jadi jangan sampai ada yang golput Tribuners, kita akan menggunakan hak pilihnya pada 14 Februari 2024 mendatang. Itu dia tadi ya Bang obrolan kita, terima kasih ya Bang atas waktunya ya Bang ya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di On Focus lainnya ya Bang ya. Baik, terima kasih Afia, Tikoni, Billy, selamat sore teman-teman di studio dan juga Tribuners, salam sehat buat kita semua. Ya selamat sore Bang, selamat beraktivitas kembali. Ya Tribuners, itu tadi perbincangan kita dengan pakar komunikasi politik Universitas Pelita Harapan Bang Emrus Sihongming mengenai strategi kampanye dari para capres dan cawapres di hari pertama kampanye kemarin. Terima kasih sudah menyaksikan Tribuners, saksikan informasi terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Afia Tiokoni Billy, pamit undur diri, sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!